Kita akan dengarkan kesaksian dulu sebentar. Ada rekan saya, dia selalu bawa saya. Dia orang Israel asli, orang Yahudi asli. Namanya Moshe Naor. Saya senang sekali, saya udah join sama dia, kerja sama lama sekali. Dan nanti dia mau cerita sedikit. Saya takut barangkali saudara dengar cerita Israel dari saya, disangka saya bohong. Ngerti kan? Saudara di sana ada Danau Galilea. Mungkin saya pikir, kali nggak ada tuh danau. Begitu sekali, yang ada Danau Toba, gue tahu kan gitu. Nah, kalau dengar saya kan jadi disangka bohong. Jadi kita dengar langsung dari orang sananya, ya. Kebetulan ada di sini, waktunya cuma 5 menit, nanti 10 menit, dan dia akan segera kembali. Saya persilakan Moshe maju ke depan. Kita tepuk tangan dulu saudara. Tolong layarnya diangkat. Saudara, saya kenal Moshe lama. Pertama kali, betul ya, Moshe waktu pertama kali Moshe bawa tur ke Israel, dia bawa papi saya. Itu pertama kali. Setelah itu, beberapa saat kemudian bawa saya. Masih ingat waktu itu 90 orang? Waktu sama Diko. Nanti Moshe akan cerita sedikit tentang Israel. Moshe ini tambah ganteng namanya sekalian. Ada yang naksir? Moshe silakan. Moshe mau cerita apa? Shalom semua, shalom kepada Pak Yuda, sahabat saya sejak 14 tahun kira-kira. Untuk orang-orang yang saya kenal di sini, yang saya pernah bawa di Israel sebagai pemandu wisata, dan shalom terutama untuk orang yang belum kenal saya. Bapak Ibu, ini kedua kalinya saya naik ke mimbar ini, dan di sini saya merasa seperti di rumah sendiri. Karena banyak orang kenalan saya di tempat ini, saya harap ada banyak orang kenalan saya. Dan saya mau bicara berapa menit aja sebelum pulang nanti malam, nanti sore ini di Tanah Perjanjian. Dan saya bisa bawa salam dari kalian ke Tanah Perjanjian. Yang untuk dari orang yang udah pernah ke situ, yang bilang rindu-rindu. Dan saya harap bisa juga sekali lagi ke situ. Ya. Nama saya Moshe. Kalau saya bawa tur Indonesia, semua bilang ya, Mose, atau Moses, atau Musa, Pak Moses, Pak apa. Saya bilang bukan, nama saya Moshe, nggak apa-apa. Saya bilang coba kirim email kepada saya. Tulis musa@yahoo.com, apakah masuk? Nggak masuk. Tulis musa@yahoo.com, apakah masuk? Nggak masuk. Ya, Moshe aja, itu nama saya. Dan benar saya kurang suka, karena nama saya, Bapak Ibu, itu nama yang sangat spesial. Tapi nama Bapak Ibu juga adalah nama yang sangat spesial. Pada waktu Tuhan beri Adam kekuatan untuk panggil nama kepada binatang-binatang, dia tahu sifat binatang itu. Dia panggil nama binatang, dia kasih nama. Ini contohnya, dia lihat, ini singa. Bukan karena dia kepengen panggilnya singa, karena karakternya singa. Dia panggil, ini keledai, ini memang keledai, ini bodoh, ini keledai. Ya. Jadi dia panggilnya keledai. Ada satu keledai lagi di Bible yang memperkosa Dina. Ya, dia namanya keledai. Jadi dia kasih, jadi nama itu sesuatu yang sangat penting. Apalagi nama Tuhan. Bayangkan kalau kita baca panggil nama Tuhan dan kita panggil dia pakai nama-nama yang lain, yang aneh. Maksudnya kalau kita nama dia kita pegang dan kita ganti-ganti huruf di situ, itu tidak mungkin. Bapak Ibu, pakai nama Tuhan, saya bisa membangkitkan mati. Saya bisa membangkitkan mati, dan Bapak Ibu juga bisa. Tapi saya tidak tahu nama Tuhan. Saya tidak tahu gimana bacanya. Ya, kalau Bapak Ibu baca di Bible, itu Bapak Ibu baca sesuai dengan alfabet yang ada di situ. Tapi kami orang Yahudi tidak tahu gimana bacanya. Tidak tahu. Tapi kita tahu gimana tulis, tapi tidak tahu gimana kita baca. Oke. Saya datang dari Tanah Perjanjian, dan saya berapa tahun yang lalu mampir ke satu pulau namanya Samoa. Mungkin ada orang tahu, ada 2 Samoa. Saya mampir di Samoa itu. Di Samoa itu tidak ada hotel. Jadi saya backpacker, saya pakai backpack, jalan-jalan di dalam desa manapun karena pindah-pindah. Ya. Ada orang lihat saya, kemari. Oke, silakan duduk, minum apa? Kamu dari mana? Dia tanya. Saya bilang, saya dari Israel. Oh, dari Israel. Kamu di kota mana? Dari kota mana? Saya bilang, tinggalnya di Yerusalem. Oh, jangan bercanda. Kamu benar tinggal di mana?
Di Yerusalem saya bilang, di jalan sekian-sekian. No, kamu jangan bercanda. Bicara terus terang. Gimana? Saya bilang di Yerusalem. Kenapa? Masalahnya apa? Dia bilang, kok Yerusalem ada di atas? Dia bilang begitu. Tapi ada kota namanya Yerusalem. Ada kota namanya Yerusalem. Dan saya datang sekarang dari tempat itu. Berapa hari yang lalu saya tinggalkan. Dan sore ini saya mau pulang ke sini di Yerusalem. Tuhan kasih nama dia dan juga memberkati bangsa Yahudi. Ini bangsa ini, Bapak Ibu ini, pegang. Ini, coba, boleh dipegang, tapi jangan sampai saya sakit. Dia memberkati dan kasih ini. Tidak hanya itu, dia kasih sesuatu yang luar biasa bagus. Tapi bisa juga jadi, senjata melawan saya juga. Karena Tuhan bilang, saya akan memberkati kamu, asal kamu turut sama saya. Turut sama Tuhan. Kalau kamu turut sama Tuhan, kamu dapat apapun. Dapat iPad yang nomor 2 udah dapat. Dapat Ferrari, dapat apapun. Dapat terbang gratis ke Indonesia, dapat. Ya, asal turut sama Tuhan. Kalau kamu tidak turut sama Tuhan, kamu akan dipukul begini. Kalau tidak turut lagi, dipukul lebih besar. Ya, mulai begini. Kalau tidak lebih besar, kalau tidak lebih kuat lagi, lebih keras lagi, sampai diusir dari tanah perjanjian. Tidak boleh tinggal di situ. Tuhan bilang begitu, ya. Dan dia bilang begitu. Saya mau baca di sini berapa ayat. Dia bilang, aku akan memberkati di Kejadian 12 ayat ketiga. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Apakah Bapak Ibu bisa mengerti ini? Olehmu. Jadi Abraham itu Tuhan bicara sama Abraham. Olehmu, kamu jadi saluran. Semua berkat di dunia saya masukkan di sini, di tubuhmu, Abraham, akan keluar dari sini dan akan menyebar ke seluruh dunia. Jadi Abraham itu dan keturunan dia jadi saluran berkat. Saluran berkat. Itu Bible bilang dengan jelas. Ya. Jadi, saya mau baca sesuatu yang lain sekarang di Roma. Bapak Ibu, kalau saya boleh. Di Roma 15 ada ayat yang sangat menarik. Ayatnya Roma 15 ayat ke-27. Ya. Dia bilang begitu, sebab jika bangsa-bangsa lain, maksudnya bangsa Indonesia, ya di antara lain, ya bangsa Indonesia, telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Bapak Ibu dapat bagian dari harta rohani saya dan sepupu saya dan mama saya dan suku bangsa saya suku bangsa Yehuda. Saya ada hak untuk dapat bagian dari harta duniawi Bapak Ibu. Saya punya hak untuk mampir sekarang ada orang yang punya duit di sini, saya tidak tahu. Saya punya saham di perusahaan kamu. Saya bisa bilang ini, lihat Bible bilang ini. Bible bilang saya punya hak untuk ambil bagian dari itu. Tapi saya tidak bilang begitu. Saya bilang yang memberkati engkau akan diberkati. Saya mau minta semua di sini supaya pergi ke situ untuk memberkati bangsa Israel. Kalau Bapak Ibu pergi ke situ beli tur, coba lihat berapa orang dapat berkat. Tur dapat berkat, restoran-restoran dapat berkat, karyawan di hotel semua dapat berkat, guide dapat berkat, sopir dapat berkat, toko dapat berkat. Jadi Bapak Ibu udah pergi ke situ memberkati. Tapi kalau Bapak Ibu mau tambah boleh. Di sini ada satu ibu namanya Ibu Cucu. Maaf saya sebut nama dia, mungkin dia tidak setuju, tapi saya mau. Saya pergi ke dia satu saat, saya bilang ada orang kebutuhan di Israel, dia butuh ada operasi. Saya butuh duit, karena dia operasinya besar di Amerika, itu duit besar sekali. Itu hampir 1 M dia butuh, tapi orang itu tidak punya sama sekali. Ibu Cucu, dan dia bisa beri dengan murah hati. Jadi dia tanam saham di situ di Israel. Dia tanam saham di tanah itu di mana ada berkat, dari mana berkatnya mengalir. Ini sebabnya saya mau minta semua di sini pergilah ke Israel. Yang pergi 1 kali tidak cukup.
Yang pergi satu kali, jangan pikir saya pergi udah satu kali, saya udah cukup, saya udah lihat. Sekarang lain kali mau ke Amerika. Ya boleh, pergi juga ke Amerika. Tapi satu kali di sana tidak cukup. Buktinya saya bisa kasih tahu nama banyak orang yang pergi ke situ, pulangnya dari situ. Cuma satu tadi pagi, saya ketemu orang namanya Roti Henis. Pernah dengar nama ini? Atau Roti, namanya Henis. Dia pergi ke Israel, dia orang itu, orang miskin. Dia pulang dari Israel, dia jadi orang kaya. Dalam berapa minggu dia jadi orang kaya. Ini cuma satu contoh, tapi saya kenal banyak-banyak contoh. Oke. Yang lalu, apa Ibu Pak Yuda tadi sebut nama Tuhan. Ya, karena nama Tuhan itu ada orang yang ganti nama Tuhan itu. Kami tahu nama Tuhan itu dari Bible yang saya tidak boleh sebut, karena ini salah satu perintah Tuhan. Bible bilang di dalam 10 perintah Tuhan, saya tidak boleh mencuri, saya tidak boleh membunuh, dan saya juga tidak boleh sebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kalau orang Kristen, saya orang Yahudi, kalau orang Kristen mau sebut, itu mungkin boleh, ya, tapi saya sendiri tidak boleh sebut nama Tuhan itu. Dan nama Tuhan itu, dia yang menciptakan bumi, dan dia yang pilih tanah perjanjian jadi tanah perjanjian. Dia sendiri yang pilih. Saya tidak tahu kenapa. Saya juga tidak tahu kenapa dia pilih bangsa Israel. Dia pilih bangsa Israel dan dia pilih tanah perjanjian. Itu. Saya juga tidak tahu kenapa Yesus ambil keputusan untuk lahir di tanah perjanjian. Kan dia bisa lahir di Singapura atau di Batakland. Makanannya jauh lebih enak di Singapura daripada di Israel. Jauh lebih enak. Mallnya lebih bagus di Singapura daripada di Israel. Kenapa Yesus lahir di Israel bukan di sini? Ya, Tuhan ambil keputusan itu, dan Tuhan itu yang ambil keputusan untuk memberkati juga bangsa Israel, dan lewat itu seluruh dunia. Ada orang yang pikir Tuhan itu tidak mau lagi sama bangsa Israel. Saya pernah dengar, kemarin saya dengar dari pendeta, yang dengar itu dari lain pendeta yang bilang bangsa Israel itu harus hancur. Bangsa Israel itu dikutuk, terkutuk bangsa Israel. Dia bilang begitu, pendeta yang bilang, terkutuklah bangsa Israel, dia bilang. Apa Ibu tahu apa itu maksudnya? Kalau mengutuk bangsa Israel seperti mengutuk Tuhan. Karena, saya kasih contoh, karena Tuhan itu, hubungan Tuhan sama bangsa Israel itu seperti pacar atau seperti bapa sama anak-anak. Saya mau selesai di sini, Bapak Ibu. Saya cuma mau buka Kidung Agung. Kalau kita baca Kidung Agung itu dan kita tidak punya latar belakang Kristen, kita pikir, oh ini buku apa, macam apa itu? Cuma cinta-cinta di antara laki-laki sama perempuan. Tapi kalau tafsiran Yahudi bilang ini cerita cinta di antara Tuhan sama bangsa Israel. Dan lihat apa yang dia bilang di sini. Di Kidung Agung 1 ayat ke-15. Ya, lihatlah cantik engkau manisku. Tuhan bilang begitu kepada bangsa Israel. Lihatlah, cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau. Ya, seperti, seperti bunga bakung di antara duri-duri. Ya, demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Seperti pohon apel di antara pohon-pohon di hutan. Itulah hubungan Tuhan sama bangsa Israel. Dan yang mengutuk bangsa Israel seperti pendeta itu, Bapak Ibu mengerti ya. Kalau saya punya anak, saya boleh tegur dia. Dia tidak belajar, hari ini tidak mau makan, tidak mau mandi, saya boleh tegur dia. Tapi kalau Pak Yuda mau tegur anak saya tidak terima. Karena saya bapaknya. Mengerti maksud saya? Kalau Tuhan tegur bangsa Israel, dia bilang bangsa Israel keras kepala, dia tidak tahu, dia tidak, itu boleh, dia punya hak karena dia bapaknya. Tapi kalau bangsa Swiss datang, dia mau tegur bangsa Israel, dia tidak punya hak, dia bukan bapaknya. Tidak punya hak dia. Ya. Dan akhirnya, saya mau bacakan dari Yeskiel 37. Ya, yang punya Bible silakan dibuka. Yeskiel 37 ayat ke-12. Dan dengan ini saya mau selesai. Beginilah firman Tuhan. Sungguh, aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Tuhan pukul Israel, Tuhan mengusir Israel dari tanah perjanjian. Tetapi dia akan bawa kembali ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya.
Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Itu terjadi ini sekarang 60 tahun terakhir ini. Bapak Ibu bisa kalau pergi ke sana bisa mengalami sesuatu yang luar biasa. Bisa mengalami ayat ini. Tuhan membuka kubur-kubur bangsa Israel dan suruh mereka kembali ke tanah perjanjian. Dan meskipun di situ ada orang Palestina dan ada musuh-musuh yang lain, Tuhan lebih kuat dari orang Palestina, Bapak Ibu. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Shalom, saya memberkati semua. Dan saya harap juga lihat semua di sini tanah perjanjian sama-sama. Saudara, saya sudah bersama-sama dengan Moses cukup lama, ya. Jadi Moses bilang kalau saudara ke sana berarti saudara memberkati bangsa Israel. Kita sudah diberkati secara rohani oleh karena mereka. Nah sekarang tidak ada salahnya kita memberkati mereka. Oleh karena itu, buat saya sudah 28 kali ke sana. Buat saya nggak ada pengaruh suruh berangkat apa tidak, ngerti? Tetapi dengan saudara berangkat, bukan saja saudara diberkati, tetapi bangsa Israel juga diberkati.